Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Teknisi Elektro. Di sini saya ada alat yang biasa disebut penghemat listrik. Mungkin teman-teman pernah lihat ya. Ada yang menjual ataupun menawarkan. Jadi alatnya hampir sama seperti ini. Biasanya ada indikator ya untuk tegangan, kemudian switch. Kita sebagai teknisi pasti sudah menduga kemungkinan isinya kapasitor. Sini saya akan menjelaskan apakah alat ini benar-benar berfungsi. Oke, di sini saya akan melakukan pembongkaran ya. Dan kita bisa lihat ya, benar isinya ada sebuah kapasitor, switch, dan juga voltmeter ya. Sini kapasitornya menggunakan 10 mikro. Ini paralel ya dengan voltmeternya. Lalu kita akan melakukan pengetesan ya. Oke, untuk pengetesan kita tes simpel dulu ya. Saya akan menghidupkan alat ini. Oke, alatnya sudah hidup. Nah, di sini tegangannya 218 ya. Kemudian kita akan cabut ya. Lalu kita tes kapasitornya apakah dia masih menyimpan tegangan atau tidak. Oke, kita cabut. Nah, oke. Teman-teman tadi bisa melihat ya dan mendengar masih ada sisa setrum di alat ini. Berarti untuk kapasitornya dia bekerja ya. Apakah dengan sebuah kapasitor ini kita bisa menghemat listrik? Mungkin sebagian orang ada yang percaya, bahkan banyak ya yang percaya dengan alat seperti ini bisa menghemat listrik. Di sini saya akan menjelaskan apakah alat ini benar-benar berfungsi apa tidak. Kita akan melakukan pengetesan kembali. Pengetesan bisa dilakukan menggunakan alat wattmeter. Cuma alatnya saya nggak ada ya. Jadi kita akan mengetes menggunakan alat saya ya, alat sederhana, yaitu menggunakan Softstar atau anti korslet yang saya buat. Nanti di situ kita bisa lihat apakah alat ini memakan arus atau tidak. Oke, kita akan coba langsung ya. Nah, di sini ada beberapa colokan di meja saya. Ini colokannya langsung ya, ini dimatikan. Dan semua colokan ini terhubung ke Softstar saya ini atau anti korslet. Di sini ada beban lampu ya di seri. Jadi kita akan hidupkan dulu alatnya. Dan kita akan mengamati apakah ada perubahan pada listrik ataupun pada lampunya ya. Oke, kita akan colokkan. Agak susah colokannya ya. Oke, sudah masuk. Voltase terbaca 218 ya. Ini saya akan coba taruh di atas ya, biar nggak gantung. Teman-teman bisa memperhatikan ya, lampunya menyala.
Lampu filamen ini dayanya 500 watt di seri dengan beban ya, colokan. Dan kita colokkan tadi di awal itu hanya kipas. Kipas ini hidup dari awal. Tadi kipas hidup, dia tidak nyala sama sekali ya. Sekarang kipas kita matikan. Ternyata lampunya masih menyala ya. Kipas ini bebannya 45 watt. Ini kabelnya langsung terhubung ya. Jadi 45 watt aja lampunya nggak nyala, tetapi kita colokkan kapasitor ini atau penghemat ini, dia malah nyala ya. Sini saya matikan, lampunya ikut mati ya. Berarti untuk dayanya di sini lebih besar daripada kipas. Ini bukan kena makan dari voltmeter ya, karena voltmeter itu dia nyedotnya sedikit. Ini ada switch di sini untuk men-switch lampunya. Jadi ini langsung nih. Ini tegangan listrik langsung ya, tanpa melewati lampu. Di sini terukur 227. Kita pindahkan lagi seri dengan lampu. Ini sudah di seri sekitar 216 ya. Dan di sini lampunya masih menyala. Dan apa artinya dari uji coba ini? Berarti untuk alat ini dia memakan arus ya. Dia bukan penghemat listrik. Dia lebih tepatnya difungsikan sebagai penyetabil tegangan karena dia menggunakan kapasitor. Apakah alat seperti ini sangat diperlukan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Alat ini digunakan untuk menyetabilkan tegangan apabila tegangan listriknya turun naik ya. Mungkin dari pusat sedang ada bermasalah ataupun beban penggunanya itu berlebihan. Jadi tegangan bisa turun naik. Kemudian alat ini bisa digunakan jika teman-teman menggunakan beban ataupun peralatan elektronik yang tidak kontinu, seperti pompa air ataupun mesin-mesin besar ya, yang hidupnya itu tidak kontinu menyebabkan tegangan turun naik. Lalu apakah alat ini diperlukan juga pada listrik yang stabil? Teman-teman bisa menggunakan kapasitor di bawah 2 mikro ya. Saya anjurkan di bawah 2 mikro. Karena jika di atas itu kemungkinan akan menyedot arus ya. Meskipun kecil dia akan menyedot. Karena untuk tegangan dan arusnya itu akan diredam terlebih dahulu. Nah, untuk di alat ini 10 mikro saya rasa terlalu besar ya. Makanya dilihat dari starting saya, lampu dopnya itu hidup ya. Berarti ada arus yang mengalir dari sana. Ini adalah contoh grafik dari penggunaan kapasitor ya pada tegangan AC. Teman-teman bisa memperhatikan garis biru itu adalah kapasitor ya. Jadi jika gelombangnya naik tinggi ataupun turun rendah, dia akan tetap stabil ya. Akan distabilkan oleh kapasitor. Meskipun ada daya yang terbuang ataupun arus yang termakan akibat peredaman itu. Kemudian ini adalah grafik contoh dari aplikasi kapasitor pada tegangan DC. Ini full wave ya. Jadi ini sudah didesikan gelombang penuh. Yang di atas ini tanpa kapasitor, yang bawah sudah menggunakan kapasitor. Untuk di tegangan DC saya rasa kapasitor tidak memakan arus ya.
mungkin ada sedikit, tapi berbeda jauh pada tegangan AC ya, karena dia ada fasa pembalik. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ilmunya ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.